Biasanya nih di rumah ya, lansia-lansia akan bercerita nih. Cerita yang lama-lama nih ceritanya, iya kan? Flashback. Betul, yang inget-inget yang memori dia yang happy gitu. Dan kadang kala kan kita yang dengernya, ini kan cerita pernah didengerin nih, gitu, diulang-ulang. Tapi malah kalau menurut kita, yang maksudnya kita paham ini betul, ini adalah kesempatan bagus untuk dia supaya memorinya kembali lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsan Fadilan Ustaya di Brosis, obrolan seputar informasi kesehatan Puskesmas Matraman. Hari ini dalam rangka memperingati hari lanjut usia pada bulan Mei lalu, saya akan bincang-bincang dengan Dr. Poli Lansia. Nah, nanti kan saya akan perkenalkan. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai apa sih lansia itu, kemudian mungkin ada penyakit-penyakit apa yang sering terjadi pada lansia. Ya, dengan Dokter Normala Dewi. Bener dok namanya? Bener. Dipanggil siapa dok? Saya biasa dipanggilnya Iwet. Dokter Iwet. Kenapa dibalik tuh dok? Karena sebenarnya di Puskesmas Matraman, Dokter Dewi itu banyak Mas Ihsan. Jadi supaya lebih mudah ya. Oh, Dokter Dewi yang mana nih? Iwet gitu. Iwet tuh bener ya? Dibalik gitu ya? Dibalik, iya. IWED. Oke, jadi unik nih sebenarnya. Unik juga orangnya dok berarti. Kayaknya unik ya. Jadi nanti kalau sobat Brosis ketemu di luar sana, di wilayah Puskesmas Matraman, kalau ketemu namanya Dokter Iwet gitu ya. Dokter Iwet. Ini kan kita dalam memperingati hari lanjut usia nasional ya. Bener, pada bulan Mei lalu ya. Sebenarnya kalau lansia itu apa sih dok? Karena kan yang mungkin yang saya tahu itu lansia hanya kepanjangan nih lanjut usia. Bener. Nah, secara keseluruhan tuh lansia itu apa sebenarnya dok? Jadi gini, lansia itu seseorang yang kita sebut lansia adalah yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke. Nah, dari menurut BPS ya, dari Badan Pusat Statistiknya kita, itu tuh umur harapan hidupnya si lansia itu sekitar 73,93 tahun. 73 itu usia tahun. harapan hidup ya. Dan jumlah dari BKKBN informasinya tuh lansia kita 22,63 juta. 22. Kurang lebih 10% lah dari 22 jumlah juta dok ya? Iya. Dan diperkirakan di tahun 2025 tuh meningkat Mas Iksan, 36 juta. 36 juta. Iya, saking banyaknya itu sangat mempengaruhi angka beban ketergantungannya si lansia tersebut. Karena kan lansia kan sudah penurunan semua ya, fisik, ada gangguan penurunan biologis ya, fisik, biologis, mental semuanya. Nah, kita sebagai puskesmas itu perannya penting banget nih. Kita berupaya diharapkan upaya kita tuh promotif, preventif, kuratif sama rehabilitatif yang paling dasar buat lansia itu selalu dilaksanakan gitu, selalu dilakukan supaya tujuannya kita supaya si lansia tuh mandiri dan produktif gitu ya. Mandiri dan iya produktif. Betul gitu. Kalau misalkan tadi ya melatih dengan mandiri dan produktif tadi ya. Kemudian kalau masalah-masalah kesehatan apa sih dok yang sering terjadi sama para lansia? Memang banyak ya masalah kesehatan ya. Pertama tuh penyakit ya, penyakit. Terus ada sindrom geriatri itu. Sindrom geriatri. Ya. Terus ada juga masalah gizi, masalah gigi dan mulut. Gigi dan mulut. Masalah mental. Dan yang terakhir yang paling terakhir ya, yang sering juga ada beberapa yang saya temukan di poli itu masalah reproduktif. Masalah reproduktif. Oke. Terus kalau tadi ya, yang pertama yang saya simak adalah penyakit. Iya betul. Nah, yang sering dijumpai itu apa dok? Para lansia penyakitnya. Nomor 1 tuh pneumonia. Pneumonia. Nomor 2 itu PPOK ya. PPOK. Nah, pneumonia ini juga menarik karena kan ada beberapa yang lansia yang mungkin karena memang dia stroke ya. Terus tirah baring lama, terus mungkin kebersihan dirinya juga tidak terjaga, jadi bisa kena infeksi pneumonia. Nah, terus selain infeksi pneumonia, PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis tuh karena memang beliau-beliau ini mungkin dulu pernah riwayat merokok.
Ada juga yang gangguan infeksi saluran kencing, ISK ya. Okay. Itu juga kita ketemuin banyak juga tuh ya. Tapi yang paling banyak itu penyakit tidak menular, diabetes mellitus dan hipertensi. Diabetes dan hipertensi. Itu yang sering ketemu juga dok. Iya, ada yang sering juga nih nomor 1 ya. Kalau buat saya di poli adalah osteoartritis. Iya, karena mereka tuh ngeluh kakinya sakit, nggak bisa jalan, sulit ya gitu. Lutut ya biasanya. Lutut, betul. Oke, jadi banyak yang kalau misalkan yang terjadi sama lansia, tadi yang saya baru denger nih, ternyata pneumonia. Nggak hanya pada anak-anak, ternyata lansia juga. Lansia, juga ya, banyak. karena kan beliau-beliau ini kan daya tahan tubuhnya turun, iya, betul. Imunnya turun, sehingga lebih mudah kena infeksi. Ya. Oke dok, tadi bahasa satu, jadi ternyata ada beberapa penyakit lansia yang sering terjadi. Terus tadi juga saya dengar sindrom geriatrik, itu apa ya dok? Nah, sindrom geriatrik ini sebenarnya gejala-gejala yang geriatri punya ya, yang lansia punya gitu. Dan dan ada yang memang sih tulisannya sih yang saya pernah baca 14I. Cuman saya nggak hafal ya, 14 tuh banyak banget. Cuman saya coba. Jadi yang pertama itu masalah imobilisasi. Imobilisasi. Ya. Jadi imobilisasi itu menurunnya kemampuan bergeraknya si lansia tersebut. Bisa karena memang kurang aktivitas atau yang tadi karena penyakit lain, contohnya stroke. Ya. Terus yang kedua tuh instabilitas postural. Mungkin kalau Mas Iksan pernah dengar tuh biasanya lansia jalannya terhuyung-huyung, ya kan? Kayak dari duduk, berdiri. Nah, itu atau jalan sedikit, dia kayak terhuyung-huyung. Nah, itu ada instabilitas postural. Okay. Ada juga yang mungkin sering juga lansia yang kita pernah alami, mungkin mengompol ya, inkontinensia urin. Iya, sering dengar itu. Iya, betul. Itu juga ada gangguan salah satu ya, gejala geriatri. Gangguan mental ya, terus gangguan fungsi sensorik ya, kayak panca indera lah. Matanya sudah tidak bagus lagi, misalkan turun fungsinya kayak ada katarak. Iya, gangguan pendengaran yang sering juga kita temuin di poli ya. Nah, gangguan pengecap, mungkin rasanya makanan kurang enak, ya, dan itu sangat mempengaruhi si lansia. Jadi takut kemana-mana, ya kan, ke mall atau misalkan diajak anak-anaknya takut karena tidak bisa melihat gitu, kurang jelas. Nah, ada juga karena gangguan gizi. Iya, ada juga karena isolasi diri gitu, karena saya udah nggak gagah lagi, saya sudah kayak tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu saya pernah lakukan. Dia mengisolasi diri, menutup diri gitu dong. Nah, yang paling sering nih Mas Iksan ya, ada namanya iatrogenik. Iatrogenik. Nah, iatrogenik ini karena masalah yang dialami si lansia karena tindakan medisnya kita namanya polifarmasi ya. Contohnya gini Mas Iksan, bayangin nih satu pasien itu dia sakit diabetes, anggaplah obatnya 2. Ya, 2 macam. Terus dia punya hipertensi, obatnya juga 2 macam misalkan. Terus ada gagal jantung kronis nih, ya kan, obatnya 4 misalkan, udah 8 ya. Banyak. Terus dia mengeluh nih, nyeri ulu hati gitu. Kita tambahin nih dokter nih, ya kan, kita tambahin obat nyeri ulu hati 2 lah, misalkan udah 10. Terus dia keluhan lagi nih, misalkan ototnya sakit nih, kakinya sakit, kita tambahin lagi nih obat anti nyeri misalkan, udah 12. Padahal sebenarnya ya memang kalaupun nyeri ulu hati, kita cari tahu nih penyebabnya apa. Apakah dia nggak mau makan ya, karena ini mempengaruhi semua yang tadi gejalanya si lansia nih, ya kan. Ada juga salah satu sindrom geriatri itu konstipasi ya, nggak bisa buang air besar ya. Itu nanti kita bahas lagi tuh Mas Iksan. Jadi dia itu ngerasa mungkin yang lansia-lansia ini, saya makan sendiri nih, nggak ada yang nemenin gitu, jadi makannya nggak teratur gitu. Atau juga kecemasan ya, mental. Jadi dia mikirin masa depan saya gimana nih, anak-anak saya bisa nggak ya ngurus saya gitu, saya jadi beban nggak sih gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi dia nggak mau makan. Memang setiap kalau di poli aku tanya, kira-kira makannya teratur nggak?
Nah, biasanya mereka bilangnya teratur sih gitu. Tapi teraturnya mereka mungkin kayak memang sudah terbiasa, misalkan makan siang sama sore. Tapi yang kita anggap teratur adalah sehari 3 kali bersama dengan snack gitu ya. Dengan energi yang cukup, vitamin, mineral yang cukup, lemak, karbohidrat yang cukup gitu. Cuman kan kadangkala mungkin beliau-beliau ini hidupnya sendiri. Ya, anak-anaknya mungkin bekerja atau ada yang memang sudah tidak punya pasangan hidup. Nah, itu juga mempengaruhi tuh, nggak mau makan, biasanya makan berdua gitu. Itu sih Mas, banyak sindrom-sindrom geriatri yang tadi kita bahas 14I itu yang sangat mempengaruhi si lansia. Ya, itu salah satunya yang kita sering banyak temuin itu iatrogenik itu. Jadi menarik ya tadi ya, nggak hanya muda-mudi nih yang mungkin butuh teman kalau misalnya lagi makan gitu ya. Ternyata tadi lansia juga sama kan. Iya, benar. Tadi mentalnya mungkin emosinya sudah berubah ya dari masa yang mudanya ke masa lansia. Banyak sekali. Betul banget. Terus tadi juga berarti ada pengaruh dong, Dok. Kalau misalnya tadi kan kaitannya sama makan nih. Iya. Berarti kan terjadi masalah nih. Benar. Gizinya sama lansia. Biasanya apa, Dok? Biasanya tuh kurang energi kronik ya. Karena terus-terusan nih ya gitu, berat badannya turun mungkin, dan anemia ya dari makanan yang dia asup tidak mendapatkan jumlah zat besi yang cukup ya kan, sedangkan beliau juga mempertahankan dirinya kan ya, tubuhnya itu kan butuh juga ya semuanya. Nah, ada juga yang obesitas nih, mungkin anaknya seneng banget nih beliin makanan gitu ya, tapi kan kita masih ingat lagi bahwa lansia itu kan metabolismenya sudah mulai turun gitu, aktivitasnya dia juga mulai berkurang, sehingga kalaupun dia makan banyak nggak bisa dibakar juga energinya. Dan itu malah lebih membuat dia banyak tuh sakitnya osteoartritis karena keberatan berat badan gitu, atau sudah males bergerak gitu kan, takut jatuh yang tadi instabilitasi postural gitu. Jadi semuanya itu memang harus ada konsultasi gizi tuh Mas gitu. Kebetulan kita di Puskesmas Matraman ada ya gitu konsultasi gizi. Jadi memang kalau kita temuin yang obesitas, kita biasanya nawarin gitu, Bu mau nggak kita rujuk ke gizi biar kita atur nih berat badannya, karena memang osteoartritisnya nggak akan sembuh kalau berat badannya belum terkontrol. Betul. Dan untuk yang misalkan terhuyung-huyung ya, misalkan jalannya juga instabilitas yang postural itu mungkin aja HB-nya kurang, mungkin aja mengalami gizi yang kurang. Nah, itu biasanya kita sarankan. Cuman mungkin permasalahan yang di rumah itu dia itu kembali lagi takut memberatkan keluarga. Siapa yang nganterin saya? Kontrol gitu. Siapa yang menyediakan makanan? Mungkin ada beberapa keluarganya yang kerja, jadi nggak bisa nyediain makanan nih Mas. Akhirnya beli. Banyak Dok. Betul, apalagi sekarang GoFood ya, gampang ya. Nah, jadi GoFood, tapi tidak memenuhi gizinya sih lansia. Itu sih. Betul. Nanti menarik nih, kan sekarang zamannya enak ya. Betul. Mungkin tinggal pesan aja. Sebenarnya orang tuanya mungkin para lansia ini nggak hanya butuh makanan juga, tapi kan tadi mental ya Dok ya. Betul. Siapa tahu dia butuh ditemenin buat makan bareng. Ya kan sekarang zamannya instan nih ya. Terus kalau masalah mentalnya ini gimana Dok? Apa yang sering terjadi sama para lansia? Depresi. Ya, depresi. Nggak sedikit ya mereka mengalami depresi. Itu yang tadi yang kita bilang. Mungkin kalau yang biasanya bekerja ya, mendapatkan uang ya yang cukup, tahu-tahu dia di rumah aja. Power syndrome-nya berkurang, terus merasa tidak dihargai, mungkin lebih sensitif, atau pasangan hidupnya ya gitu, soulmate-nya gitu telah pergi gitu, atau di rumah sendiri yang anaknya sedikit, anaknya sibuk kerja. Nah, itu tuh membuat dia tuh depresi gitu, nggak mau makan gitu, semua badannya sakit jatuhnya ya kan ya. Nah, terus ada lagi demensia, pikun nih Mas. Nah, yang paling sering ya kita dengar pikun ya, banyak sekali untuk lansia. Ini penting loh. Belajarlah biasanya nih di rumah ya, lansia akan bercerita nih, cerita yang lama-lama nih ceritanya, ya flashback. Kan betul, yang inget-inget yang memori dia yang happy gitu. Dan kadang-kala kan kita yang dengernya, ini kan cerita pernah didengerin nih gitu, diulang-ulang, tapi malah kalau menurut kita yang maksudnya kita paham ini betul, ini adalah kesempatan bagus untuk dia supaya memorinya kembali lagi. Jadi nggak ada yang salah dong ya kalau misalnya tadi kita dengerin cerita
berulang itu kembali nggak masalah ya. Kalau perlu kita pura-pura kita nggak tahu, pura-pura lupa itu. berarti. Iya, apa sih mah gitu, apa sih bu? Oh gitu ya pak gitu. Dan memang sering juga, maksudnya sekarang kan nggak susah ya Mas Iksan, kayak dulu kan kita mesti berkirim surat ke orang tua. Betul. Sekarang gampang media ya, Dok, sosial, betul, media sosial nggak harus dia, mungkin ada tergantung pendidikan ya lansianya. Ada yang bisa pakai WhatsApp, ada yang cuma bisa telepon. Tapi buat saya ada kesempatan-kesempatan untuk anak-anak ya, anak-anaknya atau keluarga lain mungkin yang nelpon beliau gitu. Ya pagi, tadi pagi apa gitu, makan apa, hari ini ngapain nih gitu, lagi ngapain, terus jangan cerita tentang penyakit. Oke. Iya, ceritanya tuh, nih cucunya mama tuh yang seperti ini lagi udah bisa jalan, misalkan gitu ya, atau kirim foto gitu ya. Nah, untuk kayak misalkan di rumah pun sapa gitu, pulang ke rumah ditanya, "Mah, tadi udah makan apa?" gitu. Ini sebenarnya sih kayak kembali lagi dulu kita kecil ya kan, pulang sekolah ditanya mama nih sama ibunya, "Udah tadi di sekolah gimana, Nak?" gitu. Sebenarnya sih ini mengingat kembali ya. Kita pun fungsinya untuk mengingat, dan physical touch ya gitu, itu penting banget Mas Iksan. Misalkan kita datang cium tangan, peluk gitu, dan itu membuat dia tuh merasa, oh saya berharga ya gitu, oh saya masih diingini ya gitu sama anak-anak saya. Dan itu tidak membuat dia jadi tidak pikun, tapi mentalnya pun tidak depresi gitu, karena mempengaruhi insomnia. Ada lagi gejala dari mental itu insomnia, dia nggak bisa tidur. Nah, salah satunya itu, saya jadi bebankah gitu buat anak-anak saya gitu. Anak-anak saya nih hidup susah, nanti gimana ya saya? Nah itu sih Mas. Menarik ya, kalau misalkan ya pasti kan nanti kita bakal ngalamin nih. Saya juga punya orang tua juga. Iya benar. Bapak saya ini udah mau tahap pralansia, udah mau nyebrang ke 60. Ibu saya dikit lagi juga berarti. Jadi simple ya ternyata tadi Dok ya. Salah satunya tadi yang ngatasin depresi atau mengurangi tadi ya demensia, kita cukup ngingetin betul cerita-cerita yang dulu lagi. Jadi kita cukup mendengar, berarti yang happy. Benar. Kayak demensia juga, ini saran ya buat ibu-ibu, bapak-bapak lansia ya. Cobalah punya diary gitu ya. Jadi kita punya buku diary yang ditulisnya malam hari. Jadi nanti dia nulis, hari ini aku makan apa, bangun jam berapa, ngapain aja aku. Karena itu membantu memori jangka pendek gitu. Nah, dengan kalau memori jangka panjangnya ya, yang saat ini yang present gitu, juga nanti ke depannya kan cucunya namanya siapa, ini udah bisa jalan loh Ma gitu ya, ini udah bisa jalan loh Pak gitu. Tulis semua berarti Dok? Iya, misalkan hari ini yang nelpon siapa. Dan memori itu sangat membantu lansia untuk mengurangi demensia. Demensia itu. Oke, simple caranya. Nanti titip-titip berarti Dok ya sama anak-anaknya. Iya banyak. Kan sekarang banyak ya Dok ya TTS ya. Di handphone banyak, di buku tuh banyak. Jadi caranya sebenarnya gampang, kayak tadi komunikasi. Ya mungkin tadi saya sering dengar mungkin ya kayak tadi para lansia yang tinggal cuman berdua doang, pasangan anak-anaknya udah kerja, nggak ada yang dampingin buat kontrol ulang gitu kan, sehingga tadi kesehatannya jadi nggak terkontrol karena tadi nggak ada yang ngatur dan sebagainya. Terus kemudian kalau misalkan tadi udah tuh kesehatan mentalnya, terus tadi saya juga dengar gigi dan mulut. Apa Dok kalau yang masalah sering terjadi sama lansia? Pertama tuh karies ya. Nah itu bolong ya, dan itu mempengaruhi pengen makannya, ya kan? Betul. Aduh, terus giginya copot, ya kan? Karena apa? Mungkin gusinya sudah mulai longgar, jadi giginya mudah lepas. Nah kalau giginya nggak ada kan dia mau makannya susah, dicernanya pun susah. Akhirnya di metabolisme di tubuhnya pun susah gitu, ya kan, semuanya berhubungan. Terus email yang di gigi sudah mulai berkurang. Nah memang sarannya kita biasanya kalau lansia ini datang ke poli itu, Pak kontrol dokter gigi dong gitu. Enggak Dok, saya nggak sakit gigi. Enggak sih, bukan sakit gigi, tapi paling tidak harus supaya tidak terjadi infeksi yang tadi kita bilang, karena daya tahan tubuh bapak ibu turun, takutnya kena dari infeksi menjalar kemana-mana gitu sih. Dan mereka sih sebenarnya kadang-kadang
apalagi yang sudah sering merokok ya, mungkin nggak sikat giginya nggak rajin gitu ya kan, mungkin sakit gigi diabaikan dan itu mempengaruhi ke semuanya Mas Iksan. Jadi gigi yang tadi kalau karies kan saya sering dengernya kan anak-anak nih biasanya nih, bener. tapi ternyata sama lansia juga bisa. Iya betul, karena emailnya juga itu berkurang, dentinnya ya berkurang, jadi ya lebih mudah mungkin kena bakteri ya, karies yang di gigi. Nah itu nggak mungkin, lansianya kan nggak semuanya mungkin rajin sikat gigi, ada yang males. Nah jadi kan efeknya kemana-mana. Iya betul. Terus terakhir Dok tadi reproduksi tadi ya saya dengar bener ya. Apa nih Dok yang sering terjadi? Mungkin kalau yang saya tahu apa ya? Oh ini. Apa tuh? Menopause? Iya, itu perempuan. Oke, perempuan. Oke. Apalagi Dok masalahnya mungkin kalau reproduksi? Laki-laki juga ada Mas Iksan. Apa tuh Dok? Namanya andropause. Andropause? Iya. Jadi ini, menopause sama andropause sama ya, karena pengaruh dari hormon ya. Jadi menopause selain gejalanya mungkin yang Mas Iksan pernah dengar ya, mungkin badannya jadi kayak nggak enak, meriang, mudah marah ya. Laki-laki pun seperti itu, merasa kurang tidak gagah lagi, ya kan, gitu. Ada gangguan ereksi mungkin ya. Misalkan beliau punya penyakit diabetes atau obat-obat anti hiperkolesterol yang mempengaruhi itu. Itu yang membuat pasangan-pasangan yang lansia-lansia ini bisa ke arah emosi, pertengkaran, tidak indah lagi mungkin hubungannya gitu, karena minder, mungkin insecure ya, insecure, aduh aku udah nggak seksi lagi nih yang cewek gitu, udah nggak cantik lagi nih, yang cowok aduh aku udah nggak gagah lagi nih, udah nggak kuat lagi, jalannya nggak kuat. Tapi sebenarnya semua itu nggak harus berupa seksual ya, itu yang tadi reproduksi ya, tapi ada kehidupan seksual yang mereka yang harus diatasi dengan mungkin jalan bersama gitu ya, mengingat lagi mungkin jalan-jalan bersama anak-anak, sering yang paling kita suka informasi, bukannya nggak ada ya masalah, ada pasti yang datang ke kita untuk masalah itu ya, mendekatkan diri sama Tuhan, berdua bersama-sama, mungkin kayak naik haji bareng atau ke masjid bareng atau sholatnya bareng gitu, dan itu yang membuat damai sih, yang tidak harus hubungan seksual lagi dalam rumah tangga gitu, walaupun sadar betul nih gitu, dan saling memuji satu sama lain gitu kan, nggak harus seksual ya, tapi saling mendukung, sayang, bahasa cinta ya, physical touch lagi gitu, saling menghormati, oh udah lansia nih, kita sama-sama yuk kesini gitu, atau makan bareng gitu. Itu sih Mas. Oke. Dok, tadi kan saya sempat dengar nih ya, di awal tadi saya dengar preventif ya. Oh ya. Yang udah dilakukan sama puskesmas tuh contohnya apa Dok? Ya, jadi puskesmas kita ya, semua sih sebenarnya. Jadi yang preventif ini screening ya. Screening. Kita pengen supaya tahu nih ya, kita screening lansia-lansia ini pada saat mereka berobat ya. Yang pertama itu yang paling dasar yang kita suka screening itu ADL. ADL tuh activity daily living-nya dia. Activity. Ya, berarti itu kita nilai kesehariannya. Betul. Bagaimana dia buang air kecil? Ada masalah nggak yang tadi inkontinensiasi urin itu? Apakah mengompol atau dia memang bisa mengatur kapan dia buang air kecil ya? Termasuk buang air besar. Apakah konstipasi ya? Dan itu memang ada di poli-poli kita yang gangguan. Yang biasa saya setiap hari Dok buang air besar. Kok sekarang saya jarang. Ya itu mempengaruhi dari gizi-gizi ya. Terus mandi ya, bisa nggak mandi sendiri gitu, tanpa harus bantuan orang lain ya. Misalkan pakai baju sendiri, naik turun tangga apakah butuh pertolongan atau enggak. Nah itu activity daily living yang kita nilai. Nah yang kedua itu yang kita nilai juga geriatric depresi syndrome scale ya. Jadi itu kita nilainya tuh apakah ibu atau bapak merasa tidak ada harapan hidup? Itu ada pertanyaan yang kita tanya gitu. Ada nilainya. Apakah merasa sudah bosan hidup gitu, cemas berlebihan. Ya, tidak berharga lagi gitu, rasanya sedih, nggak punya harapan hidup. Nah itu kita tanya juga. Nah terus ada juga penilaian tentang mini mental state ya, examination. Jadi yang kita nilai itu adalah orientasinya.
Dan biasanya kita tanya, Bapak tahu nggak sih ini apa, tempat apa? Oh, ini Puskesmas Kecamatan Matraman, Dok. Oh gitu. Di mana itu, Pak? Gitu. Di kota mana gitu? Di kota Jakarta Timur misalkan. Provinsi apa, Pak? Itu kita tanya. Karena kita pengen tahu dia disorientasi nggak sih gitu. Di mana dia tinggal ya. Negara Bapak apa gitu. Yang negara Bapak Indonesia. Oh ya, udah. Setelah kita tahu dia orientasinya, kita registrasi nih. Kita beri 3 benda yang berbeda ya, nama-namanya. Kita sebut, kita suruh ingat. Nanti akan saya tanya kembali ya Pak. Misalkan kereta yang gak ada hubungannya ya, misalkan kereta, meja, baju misalkan gitu. Nah, nanti dia ingat kan, dia sebutin ulang. Setelah itu kita tanya lagi tentang kalkulasi. Ya, dari angka 100 kita kurangin ke 7. Kita kurangin 7 sampai 5 periode ke belakang. Mampu nggak? Misal, Pak 100 kurang 7 berapa? 93 Dok, misalnya gitu. Dikurang 7 lagi berapa gitu. Itu selama 5 periode. 5 ke belakang. Nah, setelah selesai itu dia bisa jawab, kita tanya lagi yang pertanyaan 3 tadi itu. Itu namanya menilai mengingat gitu. Pak, yang tadi 3 benda yang saya sebutin, Bapak bisa ulang nggak gitu. Nah, terus ada lagi yang berikutnya adalah yang terakhir bahasa. Nah, bahasa itu yang tadi hubungannya dengan diary ya. Kita suruh tulis lagi tuh Pak. Coba Pak ditulis apa aja gitu tentang misalkan saya berobat gitu. Ini kembali lagi ke tingkat pendidikannya. Kalau memang beliau bisa menulis, silakan. Gitu. Saya pernah loh dapat pasien yang dia lupa nulis karena udah lama nggak nulis ya berarti ya. Udah lama nggak nulis gitu. Aduh Dok, saya lupa nulis gitu. Oh iya ya, udah lama ya nggak nulis ya. Iya Dok, mungkin cuma nonton TV gitu, nggak pernah dulu kayak dulu bersurat gitu ya. Duduk di rumah. Kadangkala juga kan dibatasin tuh sama keluarganya ya. Bu, jangan nyapu halaman nanti jatuh. Bu, jangan ini nanti begini. Udah istirahat aja. Padahal kita ya juga ya harus biasa bergerak gitu, aktivitas termasuk lansia-lansia ini jangan dibatasin. Kita cuma bisa monitor supaya beliau-beliau ini juga tidak sakit-sakit tuh otot-ototnya, supaya tidak terjadi lagi polifarmasi, terlalu banyak obat yang kita kasih gitu. Memang kalau yang sekarang tuh agak sulit Mas mengubah mindset itu. Pokoknya kalau dia udah minum obat ngerasa enak gitu, karena nggak mau dirubah lagi perilakunya gitu. Jadi masih ada yang mengandalkan obat iya. Itu tadi ya. Ya mungkin tadi menarik nih Dok. Para anak nih mungkin ya tadi ya. Mengharapkan udahlah dengan banyak aktivitas. Ya kita mungkin tadi ya khawatir akan tadi orang tua kita terjatuh atau apa. Tapi ternyata cukup memonitor aja Dok. Monitor aja. Agar tadi mungkin itu tadi fungsinya juga menurunkan resiko demensia. Terus badan juga tidak menurun fungsinya. Gerak ya kan, supaya kita karena dia tuh ngerasa juga bahwa saya dibutuhkan loh gitu. Saya bisa kok masih mampu. Memang ada periode-periodenya ya. Misalkan kayak 60 tahun sampai ke 70 tahun. Jangan langsung kita batasin. Udah ibu kan udah pensiun, udah mungkin sudah terlihat renta gitu. Tapi padahal sebenarnya dia masih kuat mampu gitu. Ya, Dok, ya. Kalau misalkan udah 80 tahun ya nggak usah, misalkan dia pun juga tahu diri gitu. Saya juga nggak bisa gitu. Nggak bisa mampu malah. Tapi paling tidak yuk kita jalan yuk gitu. Ayo mah jalan yuk gitu. Dengan jarak berapa, mungkin keluar cuma berapa meter, dan itu membuat badannya juga tidak sakit gitu. Ya banyak ya yang bisa dikerjakan. Apalagi kita ya puskesmas ini kan ada yang pemerintah fasilitas kesehatan dan kelompok gitu, mandiri dan kelompok. Mandiri tadi di kita ya, di poli-poli. Kelompok tuh ada posyandu lansia. Oh iya betul. Ada arisan-arisan gitu ya kan. Nah itu diharapkan lansia-lansia ini adalah aktif secara sosial gitu, supaya bertemu dengan orang sebayanya, supaya ada beberapa hal yang open mind ya gitu. Jangan terlalu, kalau diisolasi di rumah kan sempit banget gitu pikirannya. Tapi kalau misalkan ketemu orang banyak, ngerasa dirinya masih berguna gitu, dan itu sangat penting banget ya. Iya. Dan akhirnya usia harapan hidupnya si lansia nambah tinggi tuh dari tadinya 73 ya. Mungkin aja kalau kayak di negara luar kan ada yang 90, ada yang 100 gitu. Dan angka ketergantungan itu jadi kecil. Iya, benar. Jadi ternyata tapi saya mau menyimpulkan sedikit. Jadi sebenarnya nih kalau tarik dari awal tadi
sebenarnya awal mula terjadi masalah pada lansia itu bisa jadi karena orang terdekat ya, kalau saya tadi menangkap itu karena Mas Iksan, hampir secara keseluruhan tadi kayak misalkan pola makannya, kemudian aktivitas tadi, karena tadi kurang dukungan dari keluarga terdekat sehingga tadi terjadi ya kan, tadi kayak membatasi pergerakannya, akhirnya tadi bisa jadi demensia ya kan, nggak didukung dengan tadi hanya memberikan makan saja, nggak ditemani, nggak diajak ngobrol, jadinya malas makan juga. Pastinya kita aja kalau makan sendiri kayaknya nggak enak ya Mas? Nggak enak ya. Kalau siang-siang tuh nungguin yang muda-muda aja nggak enak kalau makan sendiri. Ini lagi lansia yang tadi emosionalnya memang sudah berbeda ya. Mungkin kayak ada yang dulu pernah bilang nih, kita kan suatu saat akan kembali seperti anak kecil lagi. Jadi dia maunya tuh happy ya dok ya. Benar gitu, happy. Dan kembali lagi tugas kita yang dulunya orang tua kita yang bertugas ya kita ya gitu. Jadi tukar peran. Karena nanti kita pun ngalamin lansia juga ya. Misalkan ya kalau kita lihat dari segi religiusnya ya, anak-anak juga melihat yang kita lakukan ke orang tua kita mungkin akan dicontoh juga dengan mereka gitu ya. Nanti pada saat kita lansia, saya nggak nggak akan membiarkan orang tua saya sendiri gitu ya. Bukan berarti dalam lansia-lansia ini yang di panti jompo tidak bagus ya. Karena panti jompo sekarang pun sudah luar biasa ya. Komunitas-komunitas di situ kan juga kegiatannya juga banyak. Tidak lepas dari pemeriksaan fisik juga, kesehatan, gizinya juga seimbang gitu. Mungkin ada beberapa kondisi yang memang mereka harus diletakkan di panti werda gitu. Tapi bukan berarti mereka-mereka ini tidak maksimal gitu diurusnya gitu secara produktif dan mandiri. Cuman kalau kita bisa, kenapa enggak itu? Iya, betul. Kunci tadi kalau kita bisa, kenapa enggak? Ya kita dulu diasuh nih, dirawat sama orang tua gitu ya. Terus kemudian tadi pada masa lansia ya, kenapa enggak? Kalau bisa kita rawat kembali. Karena tadi masanya akan kecil, jadi kita tukeran peran ya dok ya. Tadinya kita dirawat, diasuh ya. Pada saat tadi orang tua kita sudah masuk masa lansia, kita yang dan itu kesempatan ya. Benar. Ada keberkahan ya. Kalau menurut agama masing-masing pasti itu ada keberkahan. Kalau misalnya tadi kita merawat orang tua. Karena kalau udah nggak ada kesempatan itu malah sedih ya. Iya. Kan kesempatannya nggak datang dua kali. Gitu. Nggak ada ibu-ibu yang lain gitu ya, orang tua yang lain. Yang kita punya saat ini ya kita maksimalkan untuk kita support ya, kita dukung kesehatannya. Ya tadi mentalnya ya. Jadi ternyata kalau tadi saya lihat semuanya mentalnya itu tetap harus terjaga karena tadi berpengaruh sangat semuanya ke kesehatan. Benar. Betul dok ya. Benar. Oke. Menarik banget nih dok bincang-bincang tentang lansianya. Semoga Dokter Iwet ya tadi di Poli Lansia tetap bekerja dengan baik ya. Amin. Nanti ketemu sama pasien-pasien yang mungkin ceritanya banyak macam-macam ya dok. Macam-macam ya. Tapi saya tadi yang ingat pokoknya tadi para lansia boleh coba nih menulis activity. Iya, betul. Ya di buku diarinya mungkin nanti anak-anaknya mungkin dapat mengingatkan kalau misalkan ternyata menulis tadi itu juga bisa mengurangi risiko demensianya itu tadi atau pikun ya. Oke, terima kasih Dokter Iwet atas waktunya. Sehat selalu ya. Semoga keluarga juga di rumah sehat semuanya. Pelayanannya juga lancar. Amin. Oke. Ya Mas Iksan sehat selalu. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih Dokter Iwet dan sobat Brosis yang di luar sana. Jangan lupa ya untuk link podcast kita, jangan lupa di-share, kemudian di-like, di-komen, sama di-subscribe. Oke ya. Sekian dari saya, host Abadi dan Dokter Iwet. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.